Kalau bisa menghasilkan konten berkualitas dengan alat yang murah, ngapain harus mahal? Boom, kelas. Boom. Itu sama aja kayak Dr. Tirta iPhone-nya masih 11. Ya kalau saya bisa menghasilkan uang dari iPhone 11, ngapain harus ganti iPhone 15? Boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Meng di konten kolaborasi bersama dengan Fullwave dengan laptop kantor bermerek Dell untuk menggarap tesis. Yuk. Ini Pak, Bapak pernah nggak bersikap bodoh amat sama hidup gitu? Oh itu kan buku. Itu kan buku dijual viral. Pentingnya bersikap bodoh amat yang covernya warna kuning. Ya ini contohnya. Cek. Tahu kan? Tahu nggak? Nah, itu mah buku. Kamu ngetes ya? Enggak, Kau kira saya nggak baca? Hah? enggak, Pak. Hah? Kau kira saya nggak baca? Enggak, Pak. Saya nanya aja, Pak. Nah, ya itu kan judul buku. Mau ngetes. Enggak, Pak. Jadi pada dasarnya kayak gini. Pentingnya bersikap bodoh amat itu sebenarnya adalah salah satu penjabaran denotasi atau secara harafiah yang lebih gampang dari paham namanya stoikisme. Jadi kita mulai tidak memperdulikan omongan atau reaksi orang terhadap sikap kita. Maksudnya gini, harus saya perjelas nih karena di YouTube itu penontonnya sangat-sangat beragam ya. Sangat beragam. Jadi pada dasarnya kayak gini, kayak contoh, saya berbuat semaksimal mungkin. Ya kan, itu ada dua respon. Orang yang akan suka sama hal yang saya buat itu akan selalu respect. Dan ketika saya buat kesalahan, dia adalah orang pertama yang kritik, tapi tidak mempermalukan saya. Orang yang benci sama saya, itu mau saya berbuat semaksimal apapun, itu akan tetap benci. Nah kalau kita menghabiskan energi untuk mengurus yang nomor 2 ini, itu energinya akan habis ngurus mereka. Sama kayak usaha. Usaha itu yang harusnya fokus adalah pada usaha diri kita sendiri kayak Susan Care. Ya harus fokus gimana caranya menekan komplain, gimana bisa mempercepat durasi. Tapi kalau saya menghabiskan energi saya untuk mengurus kompetitor, wah saya dijiplak, saya apa, energi saya habis. Jadi yang pertama dilakukan adalah fokus pada diri kita dan mulai mengurangi untuk respon hal-hal dengan sekitar kita yang bisa merugikan kita. Itu namanya seni bersikap bodoh amat. Nah bodoh amat di sini itu kalau bagi saya itu sangat tentatif. Bukan berarti ketika kita lagi mau hidup bertetangga, terus rumah tetangga kita kobongan, terus kita bodoh amat, digebuki suwe karo wong-wong tanggamu nek kuwi kaya ngono. Maksudnya bodoh amat di sini itu adalah bodoh amat terhadap hal-hal negatif yang bisa mengganggu energi kita internal. Ya kan? Bukan berarti kalau kalian hidup bertetangga terus kalian bodoh amat sama tetangga kalian. Wah, medeni nek ngono. Nanti tetangganya kamu kenapa nggak ditolong malah kan bahaya. Itu pentingnya namanya tepo sliro ya dan tepo sliro dan tonggo teparu. Nah, kalau orang Jawa bilangnya seperti itu. Nah jadi ketika kalian membaca sebuah statement pentingnya bersikap bodoh amat itu tuh jangan ditelan mentah-mentah. Kalau IQ rendah pasti telan mentah-mentah. Ya nggak bisa gitu dong. Ya siapa yang suruh kamu bodoh amat setiap hal? Nggak mungkin. Anaknya minta susu, mama netek bodoh amat. Ya kan, mama, papa minta makan bodoh amat. Ya enggak gitu kalau gitu ya enggak. Maksudnya bodoh amat di situ selektif terhadap kegiatan-kegiatan yang atau reaksi dari orang lain yang bisa mengganggu goal kalian. Bukan berarti semua hal sekitar kalian bodoh amatin. Itu mah namanya bukan bodoh amat, goblok. Acu tak acu. Ngerti toh? Wong kaya ngono individualistik patese wah kuamplengi wae su. Ngono. Oh iyalah jelas lah contoh itu kan ya maksudnya minimal kalau nggak pernah roda nyumbang. Nah itu kan contoh peduli kan. Minimal kalau nggak pernah roda tuh nyumbang. Minimal kalau lewat mobil tin monggo pak. Nah, ngono toh. Nah, sudah nggak pernah nyumbang hidup di dalam rumah terus omahmu kobongan ora bakal ditulungi su. Nah, itu. Wah berarti kan berbuat baik selalu ada imbalannya kan. Ya ora ngono bro maksudnya ya kita tuh harus minimal kalau hidupnya bersosialisasi itu tidak bodoh amat sama mereka, tapi bodoh amatnya itu sama hal-hal yang mengganggu diri kita, gitu contohnya. Contoh, saya kan punya follower tuh, ya kan? Saya kan bisa memilih komen mana yang bisa mendukung diri saya, komen mana yang bisa saya skip. Itulah gunanya Elon Musk menciptakan fitur blog. Ada fitur blog. Terus kemarin ada netizen dengan polosnya itu tanya di X-ku, kok dokter hobi ngeblok? Loh, ya kalau orangnya toksik saya blok. Kenapa harus di blok? Jengkel kan saya, nggak saya bales. Tiba-tiba besoknya notifnya rame. Tahu yang balas netizen?
Netizen yang balas, "Hei goblok asu." Ya sak senenge pas Tirta ngomong ngeblok apa ya goblok Kamu tuh mending main gundu aja di sana. Jadi akhirnya netizen tuh tahu. Jadi gini loh, kita itu yang memiliki kuasa. Bodoh amat di sini adalah kita ini yang memiliki kuasa. Mana hal yang mau kita serap, mana yang kita mau baca, mana yang kita skip. Gitu loh. Gitu, paham kan? Jadi nggak semua info tuh kita telan mentah-mentah. Jadi kalau kayak gelas udah isi air mineral, air putih, jus, alkohol, nggak bisa. Kalian lah yang bisa memilih gelasnya itu isinya mau apa. Kalau kebanyakan tuh jadi muntah. Nah itulah namanya seni bersikap bodoh amat yang saya baca dari buku itu. Di Periplus bahasa Inggris. Kalau yang di Gramedia bahasa Indonesia. Nah dia ngetes. Dipikir saya nggak pernah baca, hah? Itu kan buku-buku yang lagi viral di kalangan anak-anak culture. Foto-foto judulnya doang tapi nggak dibaca. Intinya tuh itu. Hah? Oh kalau saya dibaca, jadi bodoh amat tuh stoikisme sebenarnya. Nggak semua hal kita bodoh amat kan, tapi lebih ke filter mana yang mau kita serap, mana yang enggak. Itu kenapa di semua medsos ada fitur report dan blog. Nggak semua hal tuh harus kalian tanggepin. Makanya saya jengkel sama Dr. Tita yang dulu, karena semua hal saya tanggepin, jadinya apa? Toksik. Nah setelah saya filter, jadinya saya seperti ini. Iya, saya ini filter Stray Kids, ya kan. Udut tidak, alkohol tidak. Wah, ya kan. Iya sih, jelas. Sama ngirit. Tuh, bener. Saya kan jelas, ibu saya Cina. Ngirit is the best, pelit is the best, hemat pangkal kaya. Sekarang satu rokok saya tuh habis sehari bisa 40 sampai 50 ribu. Saya tuh satu bulan 2 minggu sudah tidak merokok sama sekali. Jadi tiket kereta api Jogja-Jakarta. Dan karena saya nggak ngerokok, saya tidak perlu mencuci baju saya lebih dari sekali. Karena bau rokok. Terus makan saya jadi lebih teratur. Terus saya tidak wek-wek terus. Itu alasan kenapa saya berhenti. Pasti pecinta rokok pada marah. Sekali lagi, bodoh amat. Yeah. Itu contohnya. Saya nggak peduli. Nah ini kan konten saya, konten yang memang orang berhenti rokok. Kalau ada pecinta rokok komen di sini, berarti yang tidak bisa bodoh amat dia, gampang ke-trigger kan? Ya kalau kamu suka rokok, komen aja di pecinta tembakau. Kupingnya berdarah pak. Apa? Kupingnya berdarah dengan gitu. Iyalah gitu kan. Kayak kemarin ada yang komen itu kan di YouTube, komen ini, YouTuber besar kok headsetnya masih Type C. Jawaban saya, ini kata dokter ya, kalau bisa menghasilkan konten berkualitas dengan alat yang murah, ngapain harus mahal? Boom, kelas. Boom. Itu sama aja kayak Dr. Tirta iPhone-nya masih 11. Ya kalau saya bisa menghasilkan uang dari iPhone 11, ngapain harus ganti iPhone 15? Boom. Kalau saya masih nyaman dengan Puma Sweat warna black, ngapain saya harus beli V-Swim? Kalau kita nyaman pakai mobil biasa, ngapain harus beli Ferrari? Kelar kan kau? Kamu pakai alat-alat mahal belum tentu bisa nandingin kualitas konten. Kualitas konten kan dinilai dari dua hal, dari uang, AdSense, atau dari kualitas tersebut. Nah kalau misal isinya menurut saya bagus ya udah. Kalau menurut saya like-nya banyak ya udah, gitu. Kalau intinya adalah kamu boleh beli alat mahal. Kalau misal kontenmu sudah jalan dan dapat duit, belum dapat AdSense, alatmu mahal gitu. Nah, Dr. Tirta, saya kan jelas, pelit itu nama tengah saya. Tirta pelit, Tirta Mandira Hudi. Itu saya tanggepin kenapa? Karena biar orang-orang tuh tahu bahwa saya tuh masih iPhone 11 dan iPhone X. Tim saya tuh udah ganti iPhone 13 sama 14. Lucu kan? CEO-nya aja masih iPhone 11 dan iPhone X. Timnya tuh udah iPhone 13 semua. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak ganti iPhone 11? Lah kan buat apa? Saya tuh ada rekapnya. Saya tuh cuma main medsos tuh 3 jam per hari. Mentok-mentok cuma buat scroll TikTok. Lah terus kalau konten masih cukup kualitasnya, masih cukup. Mentok-mentok saya tuh pengen beli iPad cuma buat mau main PUBG, dah. Boom. Terus ini saya nggak pakai Mac loh, saya pakai Dell Volstro 14 3000. Kenapa? Karena mikir saya ya kan cukup buat tesis. Saya bukan desainer. Kalau ada orang yang menggunakan Apple MacBook, ya kan MacBook Pro buat desain visual atau editing boleh, karena ekosistem silakan. Lah kan mereka butuh. Nah saya buat apa? Buat konten, pakai CapCut beres. Mau sebagus-bagusnya Dr. Tirta ya nggak akan sebagus editor beneran kan. Nah itu kalau dikatain orang ya bodoh amat. Itu contoh bodoh amat. Kayak gitu. iPhone 11 nih. Bekasnya 7 juta. Tim saya iPhone 13. Cuma kan saya cek.
Motor masih Vespa, iPhone 13. Motor masih parkir di ruang tamu, Pak. Hah? Motor masih parkir di ruang tamu kalau malam. Motor sering mogok. iPhone 13. Ya kan? Iya, Pak. Loh enggak, saya ngomong fakta aja. Kegiatanmu apa? Saya videografer, Pak. Kamu ngevideo pakai apa? Fuji. Nah, ya udah berarti HP-mu nggak guna dong. Ya kan buat kerja. Ya gitu kan. Ya udah tuh alasan kan. Ya kan alasan kan. Kalau saya adalah kenapa kamu masih pakai iPhone 11? Ya sekarang kayak gini. Ini hitung-hitungan saya nih. Bersikap bodoh amat tuh kayak gini. Beli iPhone 11. Ini saya pakai 3 tahun ya. Terus saya iPhone 15 itu pasti harganya, enggak, iPhone 14 aja harganya tuh 20 juta. 20 juta bro, itu bisa bayar sewa ruko di Komunion, ruko Susenkar Gejayan, itu setengah tahun. Karena per tahun 50 juta. Ya, mikirku gitu. Nomor 2, 20 juta itu bisa digunakan untuk membuka cabang lagi. Ya, bisa digunakan untuk membeli motor yang bisa muter duit. Nah, sekarang saya bertanya, bodoh amatnya adalah ada rilisan baru iPhone 15. Saya selalu 5 why. Why pertama, mengapa saya harus beli? Kedua, mengapa saya harus ganti? 3, mengapa saya harus mengeluarkan uang untuk mengganti HP? Kalau saya jual nggak mungkin. Saya nggak pernah jual HP saya sendiri. Karena ini ekosistem. Ya kan, ekosistem. Bisa aja nanti dijual tapi dijebol lagi, datanya balik lagi. Kapan saya akan berhenti kayak beli HP baru? Kalau rusak. Kalau rusak. Saya dulu iPhone 6, dulu Xperia Z, saya ganti iPhone 6. iPhone 6 ganti ke X karena jebol iPhone 6-nya, lemot banget gak bisa update. X tambah ke 11. WA yang di iPhone X uninstall. Ribet. Nah itu contohnya. Contohnya kayak gitu. Saya gak nyuruh orang lain maksa kayak saya. Cuman kalau kamu tuh ngerasa dirimu itu prepare dan proper, memang layak membeli iPhone 15, ya itu hakmu juga. Kalau saya adalah, saya ganti HP kalau rusak. Dan saya tidak kebutuhannya terlalu sering di situ. Nah kan repot kan? Nah terus dokter, HP-nya buat apa? Hah? Itu kan saya tanya, Pak. Makanan lah. Makanan lah. Saya tuh habis buat makanan lah. Lah kan jadi tai. Bapak saya bilang kayak gitu kan. Loh, kita itu yang bisa memfilter makanan apa yang masuk ke dalam tubuh. Itu sama aja kamu naik mobil. Kamu kalau beli mobil mewah, kayak contoh Ferrari, mana bisa dikasih Pertalite, jebol. Pasti Shell yang atas, Nitro, 98, 100. Berarti kalau mobil bagus, minumannya bagus kan? Ya sama kan, kalau tubuhmu bagus, makananmu juga harus bagus kan? Loh ya iyalah, saya nggak mau, saya tuh anaknya stunting. Anak saya nggak boleh stunting, saya juga nggak mau stunting lah. Saya kalau punya rezeki banyak, saya makan makanan bergizi. Jadi tai dok loh, tapi kan itu akan membuat otak saya berkembang, protein saya bagus, sehingga bisa mempercepat regenerasi pada sel saya, sehingga bisa mengurangi kemungkinan saya kena antioksidan, kena penyakit-penyakit berbahaya di masa tua. Jadi kalau dijawab uang saya kemana? Buat makan enak. Nah, ayo buat makan enak. Loh tapi tetap gak gemuk. Nah itu olahraga. Saya tuh habisnya buat makan enak. Beneran gak bohong aku. Aku tuh makanan enak tuh gak selalu mahal loh ya. Makanan bergizi. Itu privilege bro. Uang kelebihan. Uang saya tuh buat hal itu. Sisanya ya ditabung ataupun buat investasi lain, buat bisnis. Ini emang bisa dimakan. Kalau cuman buat gaya hidup, udah capek bro. Gitu. Makanya belilah segala sesuatu tuh sesuai kemampuan. Jadi saya tuh beli HP, seharga dulu saya beli di harga berapa? 12 juta, udah turun banget harganya. Itu dikarenakan ya kebutuhannya memang semaksimal itu. Gitu. Ini juga gak akan saya jual-jual ini sampai rusak, sampai lemot. Mending saya tambah iCloud memorinya, tapi iCloud-nya 2 tera ini. Ini bisa diadu, iPhone 13 yang di sini punya. Ntar kita adu aja. iPhone 13 di sini. Berapa juta kamu habis sebulan untuk langganan apps? Gitu aja. Hah? Nih tak data ya. Aku iCloud 2 tera. YouTube-ku premium, Spotify-ku premium, Reso-ku premium. Terus aku juga pakai CapCut yang premium, Get Kontak premium, Netflix premium, Disney Hotstar. Terus habis itu Strava premium. Terus Ikiyi film. Itu Ikiyi itu yang kayak
streaming film untuk yang Korea. Modiar kan. Terus habis itu Twitter centang biru. Ya kan? Promo ads semua. Terus habis itu Instagram buat social care. Nah, kan ini saya langganan bisa diadu sama kalian. HP mulai iPhone 11, tapi kita adu subskripsi saya paling tinggi, coy. Dan bayarnya bukan pakai kredit card. Wah, ATM lah, apain utang anjing. Itu contohnya. Kalau mau adu HP, yang diadu jangan bobanya, adu subskripsinya, bro. Adu ngopinya, kan saya suka makanan yang bergizi. Bodoh amat kan saya, mau orang lain ngabisin duitnya buat apa terserah. Saya tuh ngopi sehari 2 kali 3 kali. Es latte. Ngopi gak bisa beli rumah, bisa 2 rumah saya. Ngapa emang? Nah, gimana? Ngopi gak bisa sewa ruko, bisa saya sewa di mall, bisa pakuan, bisa. Semua tergantung mindset, modiar. Semua tergantung genset dan mindset dan mini set. Oh, salah ya? Salah itu salah. Jadi pada dasarnya adalah semua tergantung kebutuhan gitu loh. Makanya kalau tanya pada diri kalian tuh kalau beli HP mahal adalah ada rilisan baru, impulsifnya tuh kayak gini. Kalian tuh gunain HP itu buat apa? Buat apa dulu? Saya konten kreator selebgram dok, saya tidak punya tim, saya punyanya cuman HP. Boleh kalian beli iPhone 15. Karena kalian konten buat diri sendiri, kalian pakai tripod, kalian yang edit. Bener, karena kalian konten kreator. Kalian punya, terus habis itu saya videographer dok. Lah jelas-jelas kamu aja pakai kamera. Ya kan? Ekosistemmu jelas cuman iCloud. iCloud ekosistemmu. Sama aplikasi berbayar kayak Adobe Premiere, Adobe apa, nggak tahu tuh aku. Kayak gitu. Tapi kalau konten kreator memang rata-rata butuh Apple. Tapi kalau memang dia kontennya jalan. Kalau kontennya belum jalan ya udahlah beli yang murah-murah aja. iPhone 15 keluar nih kan. Ya kamu beli iPhone 13 aja. Kan bedanya tipis. Ngapain kita mengikuti hal yang baru? Kadang bersikap bodoh amat terhadap hal kayak gitu. Supaya mencegah rasa impulsif. Gitu kalau saya. Tumbler. Beli tumbler Corkcicle. Ya kan? Dipakai buat apa? Kerja. Coba saya ingat. Sobat saya tanya, yang punya tumbler Corkcicle berapa kali ketinggalan tuh di kantor? Berapa kali ketinggalan? Lupa bawanya. Ujung-ujung isinya banyak putih. Beli Corkcicle yang isinya bisa untuk air es. Menahan air dingin. Isinya gor banyu putih. Ngopo? Rasa aku du Corkcicle ning ngono, Tupperware bisa. Ya kan tumbler juga bisa. Kan isinya cuma air putih. Lion Star juga bisa. Bisa Lion Star, isinya cuma air putih kok. Ya kan? Loh tapi nanti dikatain orang. Nah, itu pentingnya bodo amat. Kamu Corkcicle tapi isinya kopi es terus. Nah, itu wajar karena harus ada suhu kan. Ya kan? Gak ada yang peduli, bro. Gak ada yang peduli. Saya tuh gak peduli. Sama kayak nanti kejadian saya punya moge dikatain orang kayak bisen. Akhirnya anjingnya. Kan bodo amat aja dok. Ya di situ gak bodo amatnya adalah bodo amat terhadap gaya hidup. Gitu. Itu masukan itu. Oh ternyata orang mandang saya kayak bisen tuh masukan. Orang tuh gak peduli. Jadi mereka tuh gak peduli sama motor saya. Gitu kalau saya. Itu kalau dari saya mengenai seni bersikap bodo amat. Kan keren. Ya. Adu subskripsi juga. Coba kita lihat. Enggak. Adu aja. Gua subskripsinya Netflix. Pakai iPhone 13, 15. Spotify masih ada iklannya. Enggak, Spotify enggak. Babi guling. Tapi kartu kredit, Pak. Bisa pakai GoPay. Enggak, kalau kartu kredit kan langsung potong. Nih ya. X, Unfold, Strava, Get Contact, Video, Reso, Lightroom, Apple Music, Ikiyi, YouTube. Ini masih ada juga 2 aku subskripsinya. Ya elah bro. Kan tujuannya ekosistem. Punya iPhone 15, iPhone 14, ya kan punya. Tapi apa namanya? Ininya Spotify gratisan. Isin cok jinggo ini. Isin karo HP-mu loh. Nah, itu kalau dari saya.